zaman kita ini adalah zaman yang penuh dengan fitnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di zaman fitnah ini, di malam hari seseorang beriman, di pagi hari dia sudah menjadi kafir. Atau sebaliknya, di pagi hari dia beriman, di malam hari dia sudah menjadi kafir. Kemudian ia menjual agamanya demi sedikit kepentingan dunia-dunia ini. Maka ikhwani fi din azzakumullah, agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah yang mengerikan ini, tidak ada jalan lain kecuali kita senantiasa menuntut ilmu asy-syar'i yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama sekali mempelajari akidah Islamiyah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, pada pertemuan yang sebelumnya kita menjelaskan bahwa Ahlus Sunnah mereka itu adalah pertengahan antara orang-orang yang mengagungkan akalnya dan orang-orang yang memupukkan akalnya. Orang-orang yang mengagungkan akalnya, mereka menganggap bahwa mereka ini sudah tidak butuh lagi dengan Al-Quran dan Sunnah. Sebaliknya, orang-orang yang memupukkan akal, mereka begitu mudah menerima kebohongan-kebohongan. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka alhamdulillah diberikan pegangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan mereka dibimbing oleh Al-Quran dan Sunnah. Sehingga apa saja yang datang, apa saja yang mereka dengar, mereka timbang dengan Al-Quran dan Sunnah. Jika sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah mereka terima, meskipun itu tidak sulit masuk di akal mereka, namun karena dia bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah, mereka menerimanya. Jadi Ahli Sunnah wal Jamaah tidak mengagungkan akal, juga tidak memupukkan akalnya. Akal mereka senantiasa dibimbing oleh Al-Quran dan Sunnah. Itu yang terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Kita lanjutkan sekarang ya ikhwan. Kemudian wasatun fi ta'amuli ma'al ulama. Ahlus Sunnah wal Jamaah juga mereka pertengahan dalam bermuamalah dengan para ulama. Karena Allah, kita diperintahkan untuk memberikan setiap orang itu haknya. Orang tua kita punya hak, ya, anak kita punya hak, tetangga kita punya hak, teman-teman kita punya hak, badan kita punya hak. Masing-masing harus kita berikan haknya. Orang yang paling tahu tentang hak-hak orang lain itu adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Akalnya diberikan haknya, para ulama juga diberikan haknya. Kata Syekh, Ahli Sunnah wal Jamaah, Ahli Sunnah yuhibbuna ulama'ahum wa yujillunahum. Mereka mencintai ulama mereka dan memuliakan mereka, meskipun mereka tidak butuh untuk dimuliakan. Namun sebagaimana kita katakan tadi, setiap orang harus kita berikan haknya. Wa yata'addabuna ma'ahum, dan mereka sopan kepada para ulama. Wa yadhubbuna anhum wa yaksiruna dhanna bihim, dan mereka senantiasa membela para ulama. Ya, dalam artian ketika ada seorang ulama Ahli Sunnah wal Jamaah yang dijelek-jelekan atau diribah, diremehkan, mereka membelanya. Wa yuhsinuna dhanna bihim, dan mereka senantiasa berbaik sangka terhadap para ulama. Ikhwani fi din, azakumullah. Kalau kita melihat di medsos sekarang, subhanallah, ya,
judul-judul yang begitu mengerikan, begitu jelek terhadap kibar ulama, terhadap ulama-ulama yang besar, ya. Dan yang mengkritiknya dan yang menjelek-jelekannya itu orang yang subhanallah baru belajar sudah mau mengkritik para ulama, menyalahkan para ulama. Kemudian mendingan dia mengkritik para ulama, kemudian dengan cara diskusi, tidak. Ya. Ketika ada ucapan dari seorang alim yang dianggap salah sama dia, lalu dibawakan apa video lain, coba lihat ini. Jadi ini bukan membantah namanya, bukan meluruskan. Kalau ingin membantah, ingin meluruskan, datangi si fulan itu, ya fulan, ucapan antum itu salah. Dasarnya ini. Ini tidak. Dasarnya apa? Dasarnya video dari Ustaz fulan, video dari Syekh fulan, video dari Syekh fulan. Ini pengecut. Ya, kita tidak mengatakan Syekh itu dia maksum, orang alim itu dia maksum, tidak. Kita semua sepakat bahwa yang maksum itu hanyalah Rasulullah SAW. Namun ketika ingin membantah, ketika ingin meluruskan, ada caranya. Jangan bawakan video Ustaz ini, videonya Syekh ini, kemudian ini bantahannya. La haula wala quwwata illa billah. Ya, bisa jadi orang alim itu atau Syekh itu dia mengucapkan demikian, situasinya dan kondisinya berbeda. Ya. Seperti azakumullah, sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang tua yang mencium istrinya, boleh apa enggak? Boleh. Ketika anak muda datang, tidak boleh. Meskipun riwayahnya ini ada kritikan-kritikannya. Namun azakumullah, kalau orang tua sudah tidak ada lagi syahwahnya, ya. Tapi anak muda bahaya. Jangankan dia mencium mendekat saja sudah naik voltasenya. Jadi begitu banyak orang-orang yang begitu begitu lancang dan begitu berani mereka keluar dari manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam membantah para ulama. Wa yanshuruna mahamidahum, dan mereka sebarluaskan kebaikan-kebaikan para ulama. Ini seharusnya ya, bukan kejelekan-kejelekannya. Apalagi di zaman zaman medsos ini, subhanallah, ya, ngeri di dalam orang-orang yang begitu berani dan begitu lancang, nekat mengkritik para ulama padahal dia tidak tahu apa-apa. Wa yas'auna ilaihim, dan selalu ingin mendatangi para ulama, duduk di majelis mereka, menimba ilmu dari mereka. Wa ya'khuduna anhum, dan mengambil ilmu dari mereka, ya, mengambil nasihat-nasihat dari mereka. Wa yasturuna an ra'yihim, mereka sebelum berpendapat, mereka bertanya dulu kepada seorang alim, bagaimana kalau begini, dia tanya dulu. Apabila dia sudah mendapatkan jawabannya dari orang alim itu, barulah dia menjalankan. Jadi bukan dia menjalankan pendapatnya sendiri ketika mendapatkan suatu problema, satu masalah, dia tidak langsung menjalankan pendapatnya dia, tapi dia bertanya dulu. Ya, kalau ternyata jawabannya itu sesuai dengan apa yang ada di benak saya, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau tidak sesuai dengan apa yang saya yakini, apa yang saya ketahui, maka akan selamat saya. Kalau seandainya saya mau fatwakan sementara fatwa itu salah, maka saya akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita bertanya dulu kepada orang alim, ya, ternyata jawabannya kita anggap, kita kira itu benar, ternyata salah, maka ini alhamdulillah kita ambil pendapatnya seorang alim, seorang syekh, lalu kita sampaikan dan sebarkan kepada orang lain. Kemudian li'ilmihim anna al-ulama hum warathatul anbiya. Ahlussunnah wal jamaah selalu meminta fatwa dari para ulama. Kenapa? Karena mereka itu tahu bahwa
para ulama mereka adalah waris para nabi. Wal qaimuna bi muhimmati ad-da'wati wal iblagh. Dan para ulama mereka lah yang mempunyai beban besar, beban berat, ya, berdakwah dan menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Meskipun kita semua ya ikhwah adalah dai, semua kita. Namun ada di antara kita yang dakwahnya medannya lebih luas daripada yang lainnya. Ya. Mungkin ada di antara kita yang medan dakwahnya hanyalah di keluarganya. Mungkin ada di antara kita yang medan dakwahnya lebih luas lagi keluarganya dan tetangga-tetangganya. Ada lebih luas lagi keluarganya, tetangganya, kemudian orang-orang yang di tempat kerjanya dan seterusnya. Ya, jadi kita semua ini adalah dai, ya, mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua akan ditanya tentang 4 masalah. Salah satu di antaranya adalah apa? Wa an ilmihi madza 'amila bihi. Tentang ilmunya, diapakan ilmunya itu? Ya. Kemudian wa hum mafza'ul ummati ba'da Allah 'inda syada'i. Mereka juga meyakini bahwa para ulama adalah sosok yang senantiasa didatangi oleh orang-orang ketika terjadi bala, terjadi musibah, terjadi bencana setelah Allah Subhanahu wa taala datang kepada para ulama. Ya, mereka memohon kepada Allah, setelah itu mereka mendatangi para ulama. Bagaimana sikap kita? Ya. Bencana apa saja mereka memohon kepada Allah, setelah itu mereka minta petunjuk dari para ulama. Bagaimana kita bersikap sekarang? Ya, ada wabah corona, ada gempa bumi, ada ini, ada itu. Ya, bagaimana kita bersikap? Mereka datang kepada para ulama. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka memuliakan para ulama. Ya. Dan mereka mengambil pendapat para ulama. Dan mereka senantiasa meminta fatwa dari para ulama. Fakana wajiban 'ala al-ummati muwalatihim. Maka wajib bagi umat ini untuk mencintai para ulama. Wa inzalih manazilahum, dan memposisikan mereka sebagaimana semestinya. Jangan diangkat setinggi langit sehingga seolah-olah apa yang diucapkan oleh para ulama itu merupakan tanzilun min Rabbil Alamin. Tidak boleh dia salah. Ya. Jangan juga dientengkan, jangan juga diremehkan. Harus kita posisikan para ulama dan semua manusia harus kita posisikan dia dengan posisi yang tepat. Fakana wajiban 'ala al-ummati muwalatihim wa inzalihim manazilahum wa qadrihim haqqa qadrihim, dan memuliakan mereka dengan pemuliaan yang pantas dengan kedudukan mereka. ثم إنهم في الوقت نفسه يرون أن العلماء بشر غير معصومين. Ya, jadi di samping mereka memuliakan para ulama, memposisikan mereka pada posisi yang sebenarnya, mereka juga meyakini bahwa para ulama itu manusia biasa, bisa salah, bisa benar. Ya, sebagaimana perkataan Imam Malik yang sangat terkenal, dia mengatakan kulluna raddun wa mardud. Semua kita ini bisa menolak dan bisa ditolak. Illa sahib hadzal maqam, kecuali orang yang memiliki maqam ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak boleh ditolak. Ya, karena apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dia salah. Kalau manusia setinggi apapun ilmunya, bisa saja dia salah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, wa atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan
ulil amri di antara kalian. Lihat ayo ikhwan, ketika disebut ulil amri tidak ada kata ati'u. Ati'u hanya ada di depan Allah. Ati'u Allah, ati'u ar-rasul. Ulil amri tidak ada ati'u. Ya, kenapa? Karena Allah mustahil dia akan salah. Tidak mungkin dia akan salah. Rasul juga mustahil dia salah karena dia wahyu. Dia tidak salah dalam urusan dakwah. Ya, ulil amri manusia biasa, dia tidak mendapatkan wahyu. Bisa salah, bisa benar. Makanya ati'u, tidak ada ati'u. Ya, wa ulil amri minkum, tanpa kata ati'u. Kemudian bal yajuzu alaihim fil jumlatil khata'. Bisa jadi para ulama itu dia salah, dan betapa banyak ulama-ulama yang salah. Ya, namun mereka tidak gengsi, tidak malu untuk menarik ucapan mereka. Imam Malik pernah ditanya 40 masalah, yang dijawab hanya 4. Ya, orang itu mengatakan, ya Imam Malik, saya ini sudah datang dari jauh-jauh, saya bertanya kepadamu, lalu engkau hanya bisa menjawab 4 pertanyaan. Apa kata Imam Malik? Silahkan kamu beli keledai, kemudian keliling di desa-desa itu dan umumkan bahwa Imam Malik tidak bisa menjawab. Ya, dia tidak merasa malu. Ya, juga tidak merasa malu untuk mengatakan wallahu a'lam. Orang sekarang malu untuk mengatakan wallahu a'lam, dia nekat menjawab, akhirnya jawabannya kiri kanan, gak karu-karuan. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian wal isyan, bisa jadi para ulama itu juga dia lupa, manusia biasa. Wal hawa, bisa jadi para ulama masuk ke dalam hatinya adalah hawa nafsu. Mungkin dia, namanya manusia juga, ya, punya hawa nafsu. Dia mempertahankan pendapatnya mungkin, padahal pendapatnya itu salah. Karena yang bertanya ini adalah si fulan yang dia tidak sukai, aku yang lainnya. Tidak boleh kita azakumullah. Ketika ada seorang ulama salah, jangan langsung kita sebarkan kejelekan-kejelekan. Bukan begitu seorang mukmin. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Itu manusia biasa, orang biasa. Lalu bagaimana para ulama? Ya, maka aibnya, kekurangannya harus kita tutup-tutupi. Ya, bukan hanya sekedar kita tutup-tutupi, tapi juga kita datang dan menasihati mereka bahwa ini adalah salah. Ya, kalau tidak bisa, cari orang yang dekat dengannya, tolong nasihati Syekh fulan atau Ustaz fulan. Ya, karena dalam masalah ini dia salah. Ya, tidak boleh begini, azakumullah. Demikian cara kita. Jangan begitu salah langsung disebarkan di di medsos dan dijelek-jelekan. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan begitu cara seorang muslim. Lebih-lebih lagi bukan begitu cara ahli sunnah wal jamaah. Ya, illa anna dzalika la yanqus min aqdarihi. Jadi kesalahannya, sifat lupanya, sifat kemanusiaannya yang mengikuti hawa nafsunya, itu tidak mengurangi kedudukan mereka. Mereka tetap adalah para ulama. Kalau dia salah karena manusia biasa. Ya, ikhwani fillah, azakallah. Pernah kita menyampaikan hadis tentang seseorang yang melakukan dosa, lalu dia sadar dan mengatakan, "Ya Rabbi, adzabtu dzamban faghfir li." Ya Allah, aku telah melakukan dosa, ampunilah dosa-dosaku. Ya, maka Allah mengampuni dosanya. Besok lagi diulangi dosa itu. Lagi-lagi dia mengatakan, "Ya Rabbi, adzabtu dzamban faghfir li." Ya Allah, aku telah melakukan dosa. Ya, ampunilah dosa-dosaku. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Adzaba 'abdi dzamban." Hambaku telah melakukan dosa. Wa 'alima anna lahu rabb.
dan dia tahu, dia meyakini bahwa dia memiliki Tuhan yang mengampuni dosa-dosa dan menyiksa atas dosa-dosa. Faghfartu, diampuni lagi. Besoknya diulang lagi. Ya, lagi dia mengatakan ya Rabbi ya Rabbi lamman faghfirli. Ya Allah, aku telah melakukan dosa, ampunilah dosa-dosaku. Ya. Lagi-lagi dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga kalinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'mal ma syi'ta ghafartu lak." Lakukan apa yang kamu inginkan, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosamu. Maksudnya adalah selama engkau dikalahkan oleh syaitanmu, dikalahkan oleh hawa nafsumu, ya, sehingga engkau jatuh ke dalam dosa, kemudian engkau bertobat, aku akan tetap mengampunimu. Bukan, jangan salah dipahami, berarti kita dibolehkan untuk melakukan dosa. Tidak. Ya, orang ini sudah berjuang dan tidak melakukan dosa, namun kalah dia oleh syaitannya, kalah oleh hawa nafsunya, sehingga dia terjatuh ke dalam dosa itu. Lalu segera dia sadar dan minta ampun kepada Allah. Nah, orang yang seperti ini yang akan senantiasa diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wala yusawwimu tarkal akhdh anhum. Kesalahan mereka ini bukanlah suatu alasan yang membolehkan kita untuk tidak mengambil ilmu dari mereka. Ya, sebaliknya orang-orang sekarang, ya, ketika melihat seorang ustaz berjalan dengan pejabat fulan atau pejabat fulan, wah ini nggak cocok tuh. Ya, nggak cocok kita menuntut ilmu dari ustaz. Padahal bisa jadi ustaz itu dia menasihati, ya, menasihati pejabat fulan. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Musa? Apa perintahnya? Apa perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Musa? Idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Terus apa? Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru wa yakhsha. Disuruh dia mendatangi Fir'aun. Kenapa kita tidak husnudzan kepada ustaz itu, kepada syekh? Ya, ini Syekh fulan duduk sama pejabat ini, Syekh fulan duduk bersama raja. Ini sudah antek-antek apa? Antek-antek apa namanya? Antek-antek pemerintah. Ya, yang sering disebut ulama besar, ulama qusur, ya, ulama-ulama karpet, ulama-ulama istana, dan yang lain-lain. Hati-hati yang buka apa namanya di YouTube atau yang, ya, karena tujuannya adalah untuk menasihati. Allah, kita kalau selamat dari kehidupan ini. Padahal orang sudah menghabiskan umurnya untuk menuntut ilmu, tidak selamat dari orang-orang yang apa namanya, orang-orang yang kurang ajar. Wahum kadzalika la yusari'una fi taqti'atil ulama. Demikian juga Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tidak tergesa-gesa untuk menyalahkan para ulama. Ya. Bal yatathabbatuna fi dzalik. Mereka tathabbut. Benar enggak ulama ini? Dia mendapatkan bantuan dari pemerintah, dia mendapatkan bantuan untuk ini dan seterusnya. Benar enggak kalau ulama ini atau syekh ini atau ustaz ini sudah berubah manhajnya? Betul apa enggak itu? Harus tathabbut. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, terus apa? In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Disuruh kita tabayun. Ya, sesama teman kita saja itu disuruh kita tabayun. Lalu bagaimana dengan para ulama atau dengan para umara? Ini bahayanya luar biasa. Kalau kita sudah sebarkan kejelekan para ulama, kejelekan para umara tanpa tabayun, ini bahaya. Orang-orang tidak akan lagi percaya kepada mereka. Kalau sudah ulama ar-rabbaniyun itu tidak dipercaya oleh manusia-manusia
manusia adalah masyarakat, maka pasti mereka akan mencari ulama-ulama yang nyeleneh. Coba antum bayangkan, ayo orang yang mengatakan bisa berbicara dengan malaikat, sebut mbah kufran, ada pengikutnya. Ya. Dan katanya dia jadi penjaga gawang neraka. Saya nggak tahu dia pernah mengucapkan demikian atau tidak, tapi ini sekarang lagi viral. Ya, kalau umara sudah tidak lagi dipercayai, ya, oleh rakyatnya, maka akan terjadi kacau balau. Dan ini khalifidina azakumullah diupayakan oleh orang-orang kufar, ya, agar kita bisa jauh daripada ulama dan jauh daripada umara. Ya, dengan isu seperti ini, ya, lihat bagaimana kacaunya Timur Tengah yang buat kacau mereka orang-orang seperti ini. Padahal mereka ini semuanya ditunggangi oleh orang-orang kafir supaya mereka jauh daripada ulama. Ya, kemudian agar mereka menjelekkan para umara. Yang satu kabur dari negaranya, kemudian dia tinggal di negara, kabur dari negara tauhid, kemudian pergi ke negara kekufuran. Ya, di sini sekarang saya merasa aman, merasa nyaman. Subhanallah. Ketika berada di negara tauhid, dia merasa tidak nyaman. Ketika dia sudah berada di Amerika, sekarang saya merasa aman dan nyaman. A'udzubillah. Ya, kenyamanan dari mana dia akan dapat itu ya? Kalau dia sudah merasa tauhid tidak aman, tidak nyaman. Masa kekufuran gereja dia akan merasa nyaman dan nyaman? La haula wala quwwata illa billah. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Tamam. Faidah thabat indahum, perhatikan ini masalah penting sekali. Ada khalifidina azakumullah, ini adalah apa istilahnya, senjata ampuh yang dipegang oleh ikhwanul muslimin, ya, untuk menjatuhkan negara-negara kaum muslimin. Ya, ikhwanul mufsisin, ikhwanul syayatin, cara-cara mereka jauhkan para pemuda, para remaja ini, jauhkan mereka dari para ulama. Maksudnya ulama ar-rabbaniyun, bukan ulama yang jadi penjaga gawang neraka atau ulama yang ingin memadamkan api neraka pakai sorbannya. Ya, bukan ulama seperti itu. Jadi ini adalah senjata yang ampuh yang digunakan oleh ikhwan muslimin untuk apa? Menjauhkan para remaja dari para ulama dan para umara. Nasallallahu alaihi wasallam. Fa idza thabata 'indahum anna al-'alim al-fulani qad zalla, apabila telah terbukti bahwa si alim ini telah salah, mungkin berfatwa, mungkin mengambil sikap, mungkin dia mengira bahwa ia adalah manhaj yang benar, ternyata itu salah manhajnya. Wajar, dia manusia, dia bukan malaikat, bukan nabi. Ya, fa innahum la yuwafiqunahu ala zallati. Ya, mereka tidak mengikutinya dalam kesalahannya itu. Yang satu itu saja tidak diikuti. Adapun yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang benar semua diikuti. Yang salah itu saja yang tidak diikuti. Ya, wala yatatabba'unaha, dan mereka tidak mencari-cari kesalahan-kesalahan mereka. Oh, ini satu salah, cari aja, apalagi medsos ini, kejelekannya luar biasa itu. Hati-hati, apalagi sudah umpahan di medsos ini lah. Ya, namanya umpahan, berlipat akil mati. Ya, terus kita suaminya tidak mengontrol. Ya, entah dia bicara sama siapa, entah bicara sama siapa. Banyak orang-orang bertujuh antara ikhwan kita gara-gara umat. Ya, umat ini apa namanya? Chatting-chattingan namanya?
Hah? Iya. Dibalas ini panas. Yang namanya ummah dan walifat aqil wajib. Cepat dia panas dia. Ya, suaminya ingin menengahi, ikut juga dia. La ilaha illallah. Kemudian, fa innahum la yuwafiqunahu ala zallatihi wa la yatatabba'unaha wa la yattakhidunaha dhari'atan lin-nail minhu, dan kesalahannya itu tidak dijadikan alasan untuk menjelek-jelekkannya. Ya. Ikhwani fillah azakumullah, sebagaimana kita katakan tadi, ingat bahwa seorang bagaimanapun alimnya, dia adalah manusia, bisa benar bisa salah. Ya. Kemudian bandingkan kesalahan kita dan mereka, bandingkan kebaikan mereka dan kita. Apakah kebaikan kita sudah sebanyak kebaikan mereka? Ya, la ilaha illallah. Kemudian wal waqi'ati fihi, dan untuk menjatuhkannya. Ya, jangan kesalahan-kesalahannya itu kita jadikan alasan untuk menjatuhkannya. Bal yaqrunaha wa la yanshuruna. Kejelekannya itu dilipat, maksudnya ditutup dan tidak disebarluaskan. Ya. Illa idza ammatil balwa biha, kecuali fatwa itu sudah tersebar ke sana kemari. Ya, dipegang, dijalankan oleh banyak orang. Ya. Wa khusyiya an yadhilla an-nas bisababiha, dan dikhawatirkan orang-orang akan tersesat dengan fatwa ini. Fa innahum hina idzin yarudduna ala dzalika al-alim maqalata, maka pada saat itulah, setelah fatwa ini akan menimbulkan bahaya, barulah mereka membantah orang alim itu, syekh itu atau ustaz itu. Namun ingat ya ikhwah, membantah berilmu, bukan asal-asalan ambil potongan video dari sini, ambil potongan video dari sini kemudian disebarkan. La ilaha illallah. Ini orang bodoh pun bisa melakukan seperti ini. Ya, kan kita semua mengetahui firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang di antara yang beriman di antara kalian dan berilmu beberapa derajat. Kalau seperti ini bukan tindakan orang berilmu. Ambil potongan video dari sini, ambil potongan video dari sini. Kemudian ini bantahan ini. Kemudian bantahan kaya harus berdua-duaan, bukan disebarkan seperti itu. Dan ini fitnah yang luar biasa. Ya, sehingga tidak ada seorang alim melainkan dia ada cacat. Ya, ada kekurangan, ya karena dia manusia, langsung disebarluaskan. Ya, akhirnya kalau kita katakan bagaimana kalau kita merujuk ke Syekh Fulan, oh aduh, nggak bisa dipakai itu, lihat kesalahannya. Kalau kita ke Syekh Fulan, nggak bisa dipakai itu karena begini-begini. Kalau kita Syekh Fulan, nggak bisa. Ya, kalau kibar ulama ini sudah tidak bisa diambil fatwanya, apalagi sighar ulama ini. Ya, akhirnya apa terjadi? Mereka sendiri yang memfatwakan untuk diri mereka. La haula wala quwwata illa billah. Ini belum dia bisa jalan sudah mau lari. Ya, akibatnya apa? Jatuh sana sini. Kemudian ma'al ihtifadhi lahu bimakan. Lihat ayo, di samping mereka membantahnya dengan ilmu tentunya dan sopan santun, ma'al ihtifadhi bimakanatihi, namun tetap dijaga kedudukannya, kemuliaannya, kehormatannya sebagai seorang alim yang telah menghabiskan umurnya untuk menuntut ilmu, yang telah menghabiskan umurnya untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Apakah tidak pantas orang seperti ini kita muliakan? Ya. Kemudian ya, wa ma'a mulahadati anna alla yurd alaihi illa man huwa ahlun lidzalik. Perhatikan ini ayat. Dan perlu diperhatikan kata Syekh, ya. Wa ma'al mulahadah, dan perlu diperhatikan di sini. Jangan yang membantah orang alim itu kecuali orang yang alim juga. Ya. Ini belum tahu apa-apa sudah mau
paham apa? Jabalan. Seperti kambing yang ingin menanduk gunung, ingin dirobohkan gunung itu pakai tanduknya. La haula wala quwwata illa billah. Ya. Wa ma'a mulahabati an la yurda alaihi illa man huwa ahlun lidzalik. Orang yang bisa membantahnya tentunya dengan duduk secara apa? Berdua-duaan, diskusi. Ya. Sering kami diceritakan oleh Syekh Ali, Syekh Masyhur, Syekh Ali rahmatullahi ta'ala alaih, Syekh Masyhur hafizahullah ta'ala, dan Syekh Masyhur lain. Ya, sering mereka mengatakan wah ini salah, ini mereka datang dan berdiskusi dengan Syekh Albani sampai larut malam. Ya. Seperti itu caranya, bukan disebarkan di medsos kemudian Syekh ini sudah salah, Syekh ini salah, Syekh ini keliru. La ilaha illallah. Wa an yunassib ar-radd 'ala al-maqalati la syakhsa. Kemudian bantahan itu difokuskan kepada ucapan yang salah itu, jangan kepada pribadi orang itu. Ya, ini sekarang sudah salah, orangnya juga apa? Dihabisi. Ya, la ilaha illallah. Wa an yultamasa lahu ahsan al-makharij. Dan dicarikan adalah alasan untuk memaafkannya, memaafkan kesalahannya ini. Carikan alasan yang sebaik-baiknya alasan. Pernah kita menyatakan ayat Allah, apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Kalau engkau mempunyai 99 alasan untuk menyalahkan saudaramu dan 1 alasan untuk membenarkannya, maka peganglah yang 1 itu. Tinggalkan yang 99 itu. Ya, ini kadang-kadang tanpa tabayun, tanpa jelas sudah menyalahkan orang, menyalahkan fatwa dan menyalahkan orang itu. Mungkin siapa ini? La ilaha illallah. Jadi ini fitnah yang sangat besar di zaman kita sekarang ini. Ya. Wa an yahmila kalamahu ala ahsanil mahamil. Dan hendaklah ucapan syekh itu atau ucapan seorang alim itu difahami sebaik-baik mungkin. Ya. Ini manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam bermuamalah dengan bermuamalah dengan para ulama. Mungkin kita cuma sampai di sini, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.